Sony, sebuah nama yang identik dengan kualitas premium, inovasi teknologi, dan reputasi yang dibangun puluhan tahun dari elektronik sampai gaming. Di awal era Android, banyak yang percaya kalau Sony bakal jadi salah satu pemain utama. Mereka punya pengalaman panjang di ponsel lewat Sony Ericsson, punya teknologi kamera yang diakui dunia, dan desain yang khas. Tapi kenyataannya, perjalanan Sony Xperia di pasar smartphone Android nggak berjalan mulus. Dari awal yang penuh potensi, sampai sekarang yang cuma jadi pemain kalangan tertentu alias niche market. Di video ini gue mau ngebahas kenapa Sony Xperia sulit bersaing di era Android. Semuanya di Flashback in Gadget. Tahun 2008-2009, Android mulai dikenal. Sony Ericsson waktu itu ngelihat peluang besar buat masuk ke pasar. Xperia X10 jadi salah satu smartphone Android flagship awal mereka. Layarnya besar buat di zamannya, kamera di atas rata-rata dan desain yang solid. Sony bawa warisan teknologi dari lini Cybershoot dan Walkman yang dulu sukses di era feature phone. Tapi dari awal masalah udah kelihatan. Update Android di HP Sony sering terlambat. Waktu kompetitor udah jalanin versi terbaru, Xperia masih bertahan di versi lama. UI bawaan Xperia juga cenderung berat. Buat pengalaman pengguna nggak sehalus brand lain kayak HTC atau Samsung waktu itu. Sony menempatkan Xperia di segmen premium. Dari segi kualitas bahan dan teknologi, strategi ini sebenarnya masuk akal. Tapi harga yang lebih mahal dibanding kompetitor dengan spesifikasi mirip bikin calon pembeli beralih ke merek lain. Waktu Xiaomi, Huawei, dan Samsung nawarin perangkat berspek tinggi dengan harga lebih kompetitif, Xperia tetap pertahanin harga tingginya. Sony jarang rilis model entry level atau mid-range yang benar-benar bersaing, dan itu yang bikin susah bangun basis pengguna besar di pasar global. Banyak model Xperia diumumin berbulan-bulan sebelum rilis. Efeknya, waktu produk udah mulai beneran dijual di pasaran, speknya udah kalah dari model baru kompetitor. Distributor Xperia juga terbatas di banyak negara. Nggak semua wilayah punya akses gampang buat beli produk ini, mau online apalagi offline. Sementara itu, brand kayak Samsung, Oppo, dan Vivo mulai banjirin pasar dengan ketersediaan produk yang mudah ditemukan di setiap toko. Sony adalah produsen sensor kamera besar di dunia. Ironisnya, brand lain yang pakai sensor Sony sering hasilin foto yang lebih menarik secara visual dibanding Xperia sendiri. Masalahnya ada di software processing. Sony cenderung pertahanin warna dan detail yang natural. Sementara pasar umum lebih tertarik sama hasil foto yang terlihat dramatis dan siap pakai. Di layar, Sony pernah jadi pelopor resolusi tinggi sampai 4K, tapi desain mereka lebih lambat ngikutin tren bezel tipis atau notch. Kapasitas baterai Xperia juga lebih kecil dibanding kompetitor di kelasnya. Ini bikin daya tahan jadi salah satu keluhan utama konsumen. Pasar smartphone tumbuh cepat. Kamera ganda dan triple, night mode, layar full, fast charging sampai AI, Sony sering terlambat ngadopsi tren itu.
Waktu kamera ultrawide jadi standar, Xperia baru nerapin setelah beberapa generasi. Kecepatan adaptasi yang lambat bikin konsumen pindah ke brand lain yang lebih inovatif dan cepat respon kebutuhan pasar. Sony masih produksi Xperia, tapi fokus di pasar niche kayak Xperia One Series dan Xperia Pro yang dikhususkan buat para fotografer, videografer, dan profesional kreatif. Produk ini punya kualitas tinggi, tapi pasarnya terbatas alias niche market. Di Jepang, Xperia masih punya basis penggemar setia, tapi di pasar global eksistensinya makin kecil. Kesulitan Xperia di era Android adalah hasil gabungan dari beberapa faktor. Yang pertama, harga premium tanpa perbedaan besar buat konsumen umum. Kedua, update software dan peluncuran produk yang telat. Ketiga, marketing yang kalah agresif dibanding kompetitor. Keempat, adopsi tren pasar yang terlambat. Dan yang terakhir, distribusi terbatas di banyak wilayah. Kualitas Xperia emang gak diraguin, tapi pasar smartphone yang tumbuh cepat, kualitas aja gak cukup. Di antara kalian ada yang pernah gak pakai Sony Xperia? Tulis di komentar ya. Saksikan tiap inovasi bersama Nayonet Sensasi. Teknologi masa kini inspirasi, tonton terus tanpa kompromi. Nayonet yuk kita cek, teknologi bikin kita connect. Gadget keren bikin respect, nonton terus jangan reject. Kalau lu mau beli HP yang tadi dibahas, atau mau beli HP jadul buat koleksi atau sekedar nostalgia, gue udah siapin link pembelian di deskripsi bawah. Dan kalau lu mau diskusi atau sharing seputar info gadget dan teknologi, boleh join di grup Telegram yang udah gue siapin juga linknya di deskripsi bawah. Segitu aja dari Nayonet, gua Rio, signing out. Ayo subscribe.